dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan buat semua anugerah dan kemurahan Tuhan yang kita dapat rasakan, kita dapat nikmati bersama-sama. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji termulia namamu ya Bapa yang kekal, yang selalu mengasihi kami, yang selalu mencurahkan kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan yang baik. Kami sungguh bersyukur, bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan sudah menghantarkan kami dalam satu bulan yang kami bisa lalui. Dan saat ini terima kasih ya Tuhan, satu bulan yang baru pada bulan September di tahun 2021 ini Tuhan sudah memberkati kehidupan kami, mengantarkan kami dengan selamat. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami. Berkati kami dalam perenungan firman Tuhan sebagai sukacita dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur merupakan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, menghantarkan kita saudara hari ini, tepatnya hari yang pertama di bulan yang ke-9 di tahun 2021. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur semua baik yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Baik satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar, yang menjadi landasan kita untuk melewati 30 hari ke depan bersama dengan Tuhan dalam hari-hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari yang berlimpah dengan anugerah Tuhan. Satu ayat kebenaran firman Tuhan kita ambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-11. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Sekali lagi saya baca saudara, dalam kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada saat ini yaitu sukacita di bulan baru. Sekali lagi, tema kita saat ini saudara adalah sukacita di bulan baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang sudah melalukan kita, melewatkan kita di dalam satu bulan yang kita sudah bisa lalui bersama di dalam bulan yang ke-8. Bulan yang ke-8 kemarin tema kita adalah pemeliharaan Tuhan di bulan yang baru. Dan kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita sudah melaluinya itu bersama-sama. Pemeliharaan Tuhan baik bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, bagi kepercayaan yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Baik pelayanan, bahkan pekerjaan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara. Kita bisa melalui hari-hari yang baik dalam satu bulan yang lalu. Tentunya di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat saudara, bagaimana sukacita yang Tuhan sudah berikan kepada kita di bulan yang baru. Yang pertama dikatakan di sini saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Sekali lagi saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 28 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang Tuhan melimpahkan sukacita kepada kita. Tuhan
memberikan sukacita yang luar biasa, sukacita dalam pengharapan, sukacita dalam mengiring Yesus. Saudaraku, di balik sukacita yang melimpah dikatakan di sini, maka Tuhan memberitahukan jalan kehidupan kepada kita. Dia memberitahukan jalan kehidupan kepada kita. Ketika kita melalui hari-hari di depan kita, saudara, kita bisa kuat itu karena sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Sadar atau tidak sadar, saudara, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan izinkan untuk kita dapat nikmati, sehingga sukacita itu membuat kita kuat untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Dikatakan di sini, saudara, di dalam kita melewati setiap hari bersama dengan Tuhan, melewati setiap jalan kehidupan kita, dikatakan Tuhan setia melimpahkan sukacitanya kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Tuhan memberikan sukacita kepada kita yang berlimpah. Tuhan mengajari kita dengan kasih-Nya. Tuhan menyembuhkan kita dengan kemurahan-Nya, dengan mukjizat-Nya yang nyata yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar terus untuk menikmati sukacita yang Tuhan berikan. Sehingga ketika kita buntu menghadapi perjalanan di dalam hidup kita, masih ada sukacita di dalam hati kita yang menjadi kekuatan membuat kita semangat untuk menjalani hari-hari di depan kita. Saudaraku, semua kita dapat memiliki roh sukacita yang Tuhan berikan. Bagaimana kita mengembangkan roh sukacita itu untuk kita menjalani hari-hari kita di depan ini bersama dengan Tuhan. Menjalani dengan iman tentunya. Iman dengan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita harus bersukacita terlebih dahulu. Sehingga apapun permasalahan di depan kita, kita dapat melihat dengan iman, dengan sorot kacamata daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melihat permasalahan, maka ada sukacita yang terpancar dari hati kita. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang memberikan sukacita damai sejahtera bagi kita. Di dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 2 ayat 28, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Di hadapan Tuhan nyata kehidupan kita. Dan kita ada hanya di hadapan Tuhan saja. Betapa istimewanya kita. Sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Sekali lagi, saudara, kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-13 berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah sesuai dengan bagian kita di dalam Kristus. Dikatakan di sini adanya ketulusan hati, adanya rasa syukur untuk semua yang kita miliki. Kita mensyukuri, kita bersukacita atas apa yang ada di dalam kehidupan kita yang kita miliki. Kita bersukacita, kita tidak boleh bersungut-sungut, saudara. Apapun pada saat ini yang Tuhan izinkan untuk kita dapatkan, untuk kita nikmati,
maka bersukacitalah olehnya, saudara. Tuhan, aku bersyukur, aku bersukacita. Tuhan memberikan keluarga yang seperti ini kepadaku. Aku bersyukur, bersukacita. Tuhan memberikan saat ini cobaan, ujian yang menguatkan imanku. Kita bersukacita, saudara, dengan apa yang kita miliki. Kita bersukacita sesuai dengan yang Tuhan izinkan untuk kita miliki dan kita nikmati. Bagian kita masing-masing ada, saudara. Mengambil sukacita dalam penderitaan Kristus, dalam pelayanan Kristus. Bersukacitalah. Pelayanan apa yang sekarang dipercayakan Tuhan kepada kita? Bersukacitalah atasnya. Bersukacitalah oleh pelayanan yang saat ini kita sedang laksanakan, sedang rasakan. Apa yang saat ini kita miliki? Saudara, bersukacitalah di atasnya. Pekerjaan apa yang kita miliki? Bersukacitalah. Bersyukur di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua, kebenaran firman Tuhan berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, saudara. Sekali lagi, dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, saudara. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam penderitaan Tuhan memberikan sukacita melimpah, bahkan sukacita yang meluap, saudara. Mungkin orang berkata, sulit bersukacita ketika saya tidak bekerja. Sulit bersukacita ketika saya tidak punya makanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Kita mendekatkan diri kita terus kepada Tuhan, sehingga ketika kita merasakan bagaimana hidup di dalam Tuhan, saudara, maka sukacita melimpah itu pun pasti mengalir di dalam kehidupan kita. Sukacita yang meluap dari dalam diri kita. Saudaraku, semua kita memiliki pergumulan. Mungkin ada yang bilang, saya memiliki penderitaan, saya memiliki masalah. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin bergaul intim, bergaul karib hanya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sudah bergaul karib bersama dengan Tuhan, maka curahan sukacita Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita bersukacita karena Tuhan yang memberikan roh sukacita yang melimpah bagi kita. Meluap sukacita kita. Saudaraku, saat-saat ini ketika mungkin kita mengalami permasalahan, sulit untuk bersukacita. Tetapi mari kita belajar untuk taat di bawah kaki salib Tuhan. Ketika kita taat, saudara, dengan iman kita, yakinlah, percayalah, roh sukacita itu meluap di dalam hati kita. Terpancar dari hati kita, keluar lewat wajah kita. Sehingga anak-anak Tuhan selalu menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Cahaya kemuliaan Kristus terpancar dari kehidupan kita dengan roh sukacita yang melimpah, yang meluap yang kita miliki. Saudaraku, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan Tuhan. Kemurahan untuk bersorak-sorai, bergembira, bersukacita
ada pergumulan, tetapi senyum yang di wajah tidak pernah terlepas, saudara. Ada permasalahan, tetapi wajah yang manis ini dibalut dengan senyum, roh sukacita yang meluap dan melimpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua belajar. Saya secara pribadi juga belajar, saudara. Belajar terus mengekspresikan roh sukacita yang melimpah dan meluap ketika saya memiliki pergumulan dan permasalahan. Cukup saya dengan Tuhan, saya bertelut di bawah kaki salib Tuhan. Semakin memupuk persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga itu membuat tercurahnya roh sukacita di dalam hidupku. Sehingga ketika melihat permasalahan yang ada hanyalah pengandalan akan Tuhan. Tuhan memberikan roh sukacita, berlalulah pergumulan dan permasalahan. Saudaraku yang terakhir dikatakan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, saudara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi saya baca, saudara, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya, haleluya. Saudaraku, sangat begitu indah kebenaran firman Tuhan ini. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam pengharapan itu, saudara, kita harus bersukacita. Karena apa? Ketika ada pengharapan, membuktikan Kristus sangat mengasihi kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapa selalu ada di dalam hidup kita. Bapa memberikan kepada kita pengharapan, memberikan sukacita, bahwasanya Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Yang terakhir ini, saudara, ingatlah, masih ada pengharapan, masih ada mukjizat yang Tuhan berikan bagi kita. Berharaplah kepadanya, saudara. Berharaplah akan cinta kasih Tuhan. Bersabarlah di dalam kesesakan. Bertekunlah di dalam doa. Lakukanlah semua itu dengan sukacita, saudara. Ketika hatimu berpengharapan, lakukan dengan sukacita. Ketika engkau dalam kesesakan, engkau harus kuat di dalam sukacita untuk melalui kesesakan tersebut. Ketika engkau bertekun di dalam doa, lakukan itu dengan penuh sukacita, hanya memandang kepada Bapa di dalam surga. Kita berdoa, berbicara hanya kepada Bapa di dalam surga. Sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bersukacitalah untuk menjalani hari-hari di depan ini. Selama 30 hari ke depan, bersukacitalah untuk kita melaluinya, melewatinya bersama dengan Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Ada pengharapan doa-doa kita di dalam bulan ini. Tuhan pasti memberkati. Bersukacitalah senantiasa, saudara. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu. Bersyukur, berterima kasih buat semua cinta kasih Tuhan bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang selalu ada buat kami. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat tetap bersukacita di dalam menjalani hari-hari kami di depan ini bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menghantarkan kami memasuki bulan baru, bulan yang ke-9 di tahun 2021 ini. Besar anugerah Tuhan bagi kami. Saat ini ya Bapa yang baik, tolong kami supaya kami dapat berjalan bersama dengan Tuhan di dalam pengharapan dan roh sukacita yang melimpah dan meluap di dalam hidup kami.
Ajar kami untuk semakin Tuhan bergaul karib dengan Tuhan, semakin intim dalam persekutuan pribadi kami dengan Tuhan, sehingga membuahkan roh sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya.